4 pemain kunci akhirnya terungkap, salah satunya punya peran ganda super penting yang bisa jadi penentu kemenangan Indonesia di Piala Sudirman 2025. Siapa mereka dan kenapa ini bisa jadi awal kejutan besar di Xiamen? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu siap menghadirkan kabar terkini, terpanas, dan tentu saja paling seru dari dunia bulu tangkis. Di episode kali ini, kita akan bahas kabar besar yang baru saja dikonfirmasi dan pastinya bikin deg-degan semua penggemar bulu tangkis tanah air. 4 nama besar dipastikan akan membela Indonesia di ajang bergengsi Piala Sudirman 2025. Siapa saja mereka? Dan apa artinya untuk kekuatan tim Indonesia? Simak terus videonya sampai habis, karena akan ada kejutan di setiap menitnya. Kabar mengejutkan namun juga membanggakan datang dari Badminton World Federation, atau BWF. Organisasi tertinggi bulu tangkis dunia ini baru saja merilis daftar sementara pemain yang akan berlaga di Piala Sudirman 2025, yang akan digelar mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei, bertempat di Xiamen, Tiongkok. Dari daftar tersebut, ada 4 nama yang sudah dikunci untuk memperkuat skuad merah putih. 4 sosok ini bukan hanya populer, tapi juga sudah terbukti punya rekam jejak hebat di panggung dunia. Pertama, pasangan ganda putra andalan Indonesia, yang tak perlu diragukan lagi kiprahnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Nama keduanya tentu sudah tidak asing lagi bagi pecinta bulu tangkis. Pasangan ini pernah menduduki peringkat 1 dunia dan sering tampil menggigit di berbagai ajang bergengsi, termasuk All England dan World Tour Finals. Fajar dan Rian dikenal dengan permainan cepat, koordinasi solid, dan mental tanding yang kuat. Dalam beberapa turnamen terakhir, meskipun performa mereka sempat naik turun, tetapi pengalaman mereka di panggung internasional adalah aset besar bagi Indonesia di Piala Sudirman nanti. Lawan-lawan dari negara lain pasti sudah bersiap-siap menghadapi duo maut ini. Lalu di sektor tunggal putri, nama yang juga dipastikan masuk adalah Gregoria Mariska Tunjung. Atlet muda yang makin matang ini telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Ia bukan hanya menjadi tulang punggung tunggal putri Indonesia, tapi juga semakin dikenal di kancah dunia sebagai lawan tangguh. Beberapa kali ia membuat kejutan dengan menumbangkan pemain top dunia seperti Akane Yamaguchi dan Carolina Marin. Gregoria bukan lagi pemain underdog, kini ia adalah salah satu harapan utama Indonesia untuk mencuri poin penting dari sektor tunggal putri. Yang menarik, nama keempat yang dipastikan akan tampil adalah Siti Fadia Silva Ramadhanti. Nah, pemain satu ini benar-benar istimewa. Kenapa? Karena ia serba bisa. Fadia dikenal bisa bermain di 2 sektor sekaligus, yakni ganda putri dan ganda campuran. Dengan fleksibilitas seperti ini, kehadiran Fadia bisa menjadi senjata rahasia Indonesia. Apalagi jika dipasangkan kembali dengan Apriani Rahayu di ganda putri, atau mungkin dipadukan dengan pemain ganda campuran seperti Rino Frivaldi atau Rehan Naufal Kusharjanto. Pelatih punya banyak opsi untuk memaksimalkan potensi Fadia. Dengan dikuncinya keempat nama tersebut, publik mulai bisa menerka-nerka formasi kuat yang akan dibawa Indonesia ke Xiamen. Meski skuad lengkap baru akan diumumkan pada tanggal 15 April mendatang, namun 4 nama ini sudah memberi gambaran jelas soal arah strategi tim pelatih. Piala Sudirman sendiri adalah turnamen beregu campuran, yang artinya Indonesia butuh kekuatan merata di semua sektor, tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Dan menariknya, aturan BWF membatasi jumlah pemain maksimal sebanyak 20 orang, dengan minimal 4 pemain wajib didaftarkan. Ini membuat pelatih harus benar-benar jeli dalam memilih pemain dengan kombinasi terbaik, bukan hanya dari segi skill, tapi juga kecocokan antar pemain untuk tampil di sektor ganda. Fajar dan Rian tentu akan menjadi andalan utama di ganda putra. Gregoria punya beban besar namun juga peluang besar di tunggal putri. Dan Fadia bisa menjadi kunci utama jika strategi kejutan dibutuhkan. Ajang Piala Sudirman selalu menjadi pertaruhan besar bagi negara-negara kuat di dunia bulu tangkis. Tidak seperti Thomas atau Uber Cup yang hanya fokus ke tim putra atau putri. Piala Sudirman menguji kekuatan menyeluruh. Indonesia sendiri terakhir kali menjuarai turnamen ini pada tahun 2003. Sudah 22 tahun berlalu, dan publik tentu merindukan trofi ini kembali ke tanah air. Melihat tren performa Indonesia di beberapa turnamen terakhir, ada optimisme yang tumbuh. Regenerasi pemain berjalan cukup baik, dan sejumlah atlet muda sudah mulai menunjukkan tajinya. Namun tentu tantangan akan sangat berat. Negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan,
dan Denmark selalu datang dengan kekuatan penuh. Yang tak kalah menarik adalah faktor X dari turnamen ini, kejutan. Piala Sudirman kerap menghadirkan kejutan yang tidak terduga. Pemain muda bisa bersinar mendadak, pasangan baru bisa bikin gebrakan, dan tim underdog bisa menjungkalkan unggulan. Disinilah strategi tim pelatih akan diuji habis-habisan. Apakah Indonesia akan bermain aman dengan formasi lama, atau justru berani mengambil risiko dengan kombinasi baru? Jadi, Sobat Catatan Badminton, itulah kabar hangat dan mendebarkan seputar 4 pemain yang resmi masuk dalam daftar tim Indonesia di Piala Sudirman 2025. Fajar, Rian, Gregoria, dan Fadia. Mereka bukan hanya sekadar pemain, tapi harapan seluruh rakyat Indonesia yang ingin melihat bendera merah putih berkibar paling tinggi di Xiamen nanti. Kita tunggu saja bagaimana skuad lengkapnya diumumkan pada 15 April nanti. Tapi satu hal yang pasti, semangat juang para atlet kita tidak pernah padam. Dan kita sebagai penggemar, mari terus dukung mereka dengan sepenuh hati. Kalau kamu punya prediksi siapa lagi yang bakal masuk ke tim Piala Sudirman nanti, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia bulu tangkis. Hanya di Catatan Badminton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, salam smash, raket dan shuttlecock bulu tangkis api. Siapa sangka, absennya Raja Tunggal Putra Dunia Viktor Axelsen di Piala Sudirman bisa jadi pintu emas untuk Indonesia. Tapi ada satu hal yang bikin peluang ini terasa menegangkan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngulik tuntas kabar-kabar panas seputar dunia tepok bulu. Hari ini, kita bakal bahas berita yang cukup mengejutkan sekaligus menarik perhatian dunia bulu tangkis. Viktor Axelsen resmi absen dari ajang bergengsi Piala Sudirman 2025. Nah, buat kamu pendukung tim Indonesia, siap-siap senyum dikit. Karena ini bisa jadi peluang besar buat kita, loh. Langsung aja ke intinya. Viktor Axelsen, sang monster tunggal putra asal Denmark, akhirnya mengumumkan akan menjalani operasi punggung. Yap, betul. Cedera punggung yang selama ini diam-diam menggerogoti performanya, akhirnya bikin dia harus ambil langkah besar. Istirahat panjang dan naik meja operasi. Hal ini diumumkan langsung oleh Axelsen pada Rabu, tanggal 2 bulan April kemarin. Operasi ini dipilih karena rasa sakit yang dia alami sudah nggak bisa ditahan lagi. Bahkan obat penghilang rasa sakit pun udah gak mempan. Axelsen secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya sudah bergulat dengan rasa sakit sejak lama. Bahkan, rasa sakit itu udah parah banget sejak bulan Desember dan Januari lalu. Menurut pengakuannya, di bulan Februari hingga Maret, rasa nyerinya udah sampai ke level di mana dia gak tahan lagi. Bayangin aja, seorang atlet kelas dunia kayak Axelsen bisa nyerah, itu tandanya memang udah parah banget, kan? Dan bener aja, cedera ini udah berdampak nyata ke performanya. Di ajang All England 2025 lalu, Axelsen langsung tumbang di babak 32 besar, setelah dikalahkan Lin Chunyi dari Taiwan. Yap, ini cukup bikin geger karena publik nggak nyangka pemain sekelas Axelsen bisa tersingkir secepat itu. Tapi sekarang semuanya jadi masuk akal setelah dia ungkap kondisi kesehatannya. Setelah galau cukup lama, akhirnya Axelsen memutuskan menjalani prosedur endoskopi untuk memperbaiki kondisi punggungnya. Keputusan ini tentunya gak diambil secara gegabah. Dia udah berkonsultasi panjang lebar dengan tim medis dan mempertimbangkan karir jangka panjangnya. Axelsen sendiri mengaku belum mau pensiun. Bahkan dia masih merasa belum habis dan yakin bisa kembali ke level tertinggi setelah pulih dari operasi. Sayangnya, keputusan ini juga berarti dia harus absen di 2 ajang besar dalam waktu dekat. Pertama, dia gak akan tampil di kejuaraan Eropa 2025 yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 13 April di kampung halamannya sendiri, Denmark. Dan yang kedua, ini yang bikin tim Indonesia mulai pasang senyum. Axelsen juga dipastikan absen di Piala Sudirman 2025, yang akan berlangsung dari tanggal 27 April hingga 4 Mei di Xiamen, Tiongkok. Nah, ini yang menarik, Sobat Catatan Badminton. Absennya Axelsen membuka peluang besar bagi tim Indonesia. Kenapa? Karena di Piala Sudirman nanti, Denmark tergabung di grup D, satu grup dengan Indonesia, India, dan Inggris. Bayangin, Denmark tanpa senjata utama mereka, otomatis kekuatan mereka menurun drastis di sektor tunggal putra. Seperti yang kita tahu, Axelsen adalah lawan tangguh yang sering jadi batu sandungan buat para tunggal putra Indonesia. Coba lihat rekor pertemuan Axelsen dengan Jonathan Christie. Dari total 13 kali bertemu, Jonathan cuma bisa menang 2 kali. Dan terakhir menangnya itu udah lama banget, di French Open 2019. Sedangkan lawannya Anthony Ginting,
sedikit lebih baik, dengan 5 kemenangan dari 19 kali pertemuan. Tapi tetap aja, Axelsen masih unggul jauh dengan 14 kemenangan. Dengan kondisi ini, tentu menjadi angin segar buat tim merah putih. Bayangin, Denmark yang biasanya jadi lawan super berat, kini jadi sedikit lebih ringan karena kehilangan pemain andalannya. Ini bisa jadi celah yang harus dimaksimalkan oleh Jonathan Christie, Anthony Ginting, dan tim Indonesia lainnya buat mengamankan posisi dan melaju sejauh mungkin di Piala Sudirman. Tapi, eits, jangan terlalu santai dulu. Walaupun tanpa Axelsen, Denmark masih punya senjata rahasia lain. Yap, mereka masih punya Anders Antonsen yang saat ini duduk manis di peringkat 2 dunia. Antonsen juga bukan pemain sembarangan. Dia punya teknik, pengalaman, dan mental juara yang cukup berbahaya kalau gak diwaspadai. Jadi, meskipun peluang kita terbuka, tetap harus all out di setiap pertandingan. Selain itu, dari sisi Denmark sendiri, ini tentu jadi pukulan besar. Mereka harus memutar otak menyusun strategi tanpa kehadiran pemain yang biasanya jadi andalan utama. Absennya Axelsen bukan cuma berdampak di lapangan, tapi juga secara psikologis untuk tim Denmark. Karena secara tidak langsung, Axelsen adalah pemimpin dan ikon bulu tangkis Denmark saat ini. Sementara itu, publik dunia bulu tangkis tentu menantikan kapan sang raksasa ini akan kembali beraksi. Berdasarkan jadwal, Axelsen diprediksi baru akan comeback sekitar pertengahan tahun 2025. Dua turnamen besar yang kemungkinan akan jadi panggung kembalinya dia adalah Indonesia Open pada tanggal 3 hingga 8 Juni, atau Japan Open pada tanggal 15 hingga 20 Juli. Kalau benar dia comeback di Indonesia Open, tentu akan jadi momen yang sangat ditunggu oleh para penggemar bulu tangkis tanah air. Bisa jadi, Axelsen justru membuat panggung comebacknya di hadapan publik Indonesia yang selama ini juga sangat mengagumi permainannya. Tapi tentu saja, semuanya tergantung pada proses pemulihan pasca operasi yang sedang dia jalani sekarang. Nah sobat catatan badminton, dari kabar ini kita bisa ambil pelajaran penting. Pertama, betapa pentingnya kesehatan atlet, bahkan di level elit dunia seperti Viktor Axelsen. Kedua, peluang bisa datang dari mana saja, termasuk dari absennya lawan kuat. Dan yang terakhir, di dunia bulu tangkis, kejutan bisa datang kapan saja. Jadi kita harus selalu siap dan terus dukung tim kita tanpa henti. Jangan lupa, terus pantengin channel catatan badminton untuk kabar-kabar terbaru seputar dunia bulu tangkis, ulasan pertandingan, dan update seru lainnya. Like video ini kalau kamu makin semangat dukung Indonesia di Piala Sudirman. Subscribe biar gak ketinggalan info penting. Dan share ke teman-teman kamu sesama pecinta tepok bulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat dukung perjuangan tim Indonesia. Salam tepok bulu, dari catatan badminton.